Marilah bahwa kita punya musuh yang nyata, walau tidak kelihatan tapi hasilnya nyata. Apa itu? Setan. Dan setan ada dua, setan jin dan manusia. Setan jin dan manusia, setan yang mengajak kita keluar dari syariat Allah. Karena itu sadari sesadar-sadarnya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah saat yang kita tunggu. Bagaimana cara setan menggoda manusia dan bagaimana metode untuk menangkalnya. Silakan Ustadz Dr. Sudirman Abbas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwa fillah, akhwat fillah, pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah amanat untuk menyampaikan tema yang cukup menarik, yaitu cara setan menggoda manusia dan metode menangkalnya. Ada 4 poin yang akan kita bicarakan. Poin pertama, dasar hukum perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memusuhi setan. Lalu yang kedua, apa sesungguhnya tugas setan terhadap manusia yang hidup di alam dunia ini? Dan yang ketiga, cara-cara setan dalam melakukan aksinya, tipu dayanya terhadap manusia. Dan terakhir, apa metode yang cukup cantik untuk melawan godaan setan tersebut. Ikhwafillah, akhwatfillah, pemirsa yang berbahagia. Yang pertama, dasar hukum perintah memusuhi setan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Yasin ayat 60-62. Di sini jelas sekali Allah memfirmankan, bukankah aku, kata Allah, telah memerintahkan kepada kalian, kepada manusia, termasuk pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebagai anak cucu Adam, bahwa jangan sekali-kali kita menghambakan diri terhadap syaitan, karena itu merupakan musuh yang nyata. Dan hendaknya kalian itu menyembah kepadaku, hanya kepadaku. Karena sudah banyak manusia dari zaman ke zaman, dari Nabi Adam sampai kita sekarang ini, yang terjerumus ke dalam tipu daya syaitan itu sendiri. Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 167-69, Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su' wal faksha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan pernah mengikuti langkah gerak setan, karena dia merupakan musuh yang nyata. Kata-katanya jelas, ikhwah fillah, akhwat fillah, pemirsa, sangat jelas, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Karena apa? Yang diseru oleh setan itu hanyalah perbuatan jahat, keji, terus mengatakan sesuatu terhadap Allah yang kita sendiri tidak mengetahuinya. Itu adalah perintah untuk kita melawan setan. Jadi ada perintah kita untuk melawan setan. Kemudian bagian yang kedua, ikhwafillah, akhwatfillah, tugas dan pekerjaan setan itu apa? Jadi kalau ada sebuah lelucon, setan itu tugasnya memang menggoda, betul. Kalau nggak menggoda nggak dapat pahala. Itu lelucon yang dimunculkan. Tetapi tidak begitu dalam konsepsi manusia. Setan tetaplah setan, kita tetaplah manusia. Dalam surat Al-A'raf yang cukup panjang dari ayat 11 sampai 19, Allah mengatakan, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum
thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka? Qala ana khairu minhu khalaqtani min tin khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna siratakal mustaqim la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala fakhruj minha mad'uman madhura laman ittaba'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Subhanallah, luar biasa dialog yang disampaikan dalam ayat ini, bahwa manusia diciptakan dengan bentuk yang cukup sempurna, lalu kemudian memerintahkan Allah dalam hal itu untuk dihormati, untuk mengikuti Adam. Tapi satu makhluk yang tidak taat kepada Adam, yaitu syaitan. Syaitan mengatakan, saya ini lebih mulia, saya lebih hebat, karena saya diciptakan dari api. Sedangkan makhluk yang baru engkau ciptakan ini, ya Allah, ya Rabb, engkau ciptakan dari tanah, lebih rendah derajatnya dari aku. Ini salah satu sifat setan. Lalu kemudian Allah mengatakan, tidak layak engkau mengatakan begitu. Apa yang aku telah putuskan, apa yang aku perintahkan, hendaknya engkau laksanakan. Tapi engkau di hadapanku ini termasuk makhluk yang kecil, tidak ada artinya. Engkau pembangkang. Kalau begitu saya bersumpah, ya Allah, ya Rabb, kata syaitan, sebagaimana engkau menganggapku orang yang membangkang, orang yang telah tersesat, maka aku bersumpah akan menyesatkan makhluk engkau yang baru engkau ciptakan itu, manusia. Dan akan banyak engkau dapati, ya Allah, ya Rabb, mereka tidak banyak bersyukur kepada engkau. Kata Allah, kita lihat saja, mereka yang mengikuti jalan engkau akan aku masukkan ke dalam api neraka. Demikianlah sumpah serapah syaitan. Lalu kemudian bagaimana kita mengetahui tugas sesungguhnya syaitan? Ikhwafillah, akhwatfillah, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, intisari kandungan ayat tentang sifat-sifat syaitan yang kemudian kita rumuskan sebagai tugas utama syaitan. Pertama, takabbur dan sombong. Yang kita urai, menolak perintah Allah untuk beribadah, merendahkan derajat manusia, merasa lebih terhormat, lebih mulia, lebih hebat dan sebagainya. Jadi kalau kita ada memiliki sifat menolak perintah Allah, menolak untuk beribadah, merendahkan orang lain, merasa lebih terhormat, lebih tinggi derajatnya, itu termasuk bagian dari syaitan. Berarti dia adalah syaitan. Yang kedua, intisari dari ayat tersebut, ajalah dan ghadab. Ajalah itu tergesa-gesa dan terburu-buru. Kalau kita memiliki sifat tergesa-gesa, terburu-buru, bagian dari syaitan. Itu merupakan sifat syaitan. Berpandangan picik. Termasuk dalam ibadah pun tidak boleh buru-buru. Tidak boleh berburu-buru. Masuk masjid pun tidak boleh buru-buru. Iya. Nikah pun tidak boleh buru-buru. Iya, betul. Karena apapun yang kita lakukan harus dengan pemikiran yang matang. Tuh, jadi sifat ajalah dan ghadab itu ada di sini disebutkan berpandangan picik. Berarti pemikiran untuk ke arah sana tidak ada. Pemikiran picik, mau menang sendiri, tidak memiliki keinginan yang kuat untuk beribadah, untuk datang ke tempat seperti ini, tidak memiliki gairah. Itu termasuk bagian dari syaitan. Iya, bergairah. Ngantuk. Ya, karena ngantuk lebih kuat daripada keinginan untuk melek, mendengarkan apa yang ditausiakan untuk dekat kepada Allah. Itu bagian. Insya Allah dokter, yang ngantuk-ngantuk mulai melek ini. Insya Allah, amin ya Rabb, amin ya Rabb. Kita simpan dulu dokter. Ya, kita masih ingin tahu lagi sifat-sifat setan berikutnya apa, dan tolong dicatat supaya tidak termasuk kita ini bagian dari mereka. Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan nasyid bersama An-Nabawi.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayahanda, ibunda, ikhwatal iman, jamaah halaqah subuh Masjid Az-Zikra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih akan lanjutkan kajian tentang sifat-sifat syaitaniyah ini, Ustaz. Silakan dokter, dilanjutkan. Baik. Masih tertinggal satu, ikhwah fillah, khafillah, majelis halaqah Az-Zikra yang dimuliakan Allah. Ajalah dan ghadab yang di breakdown atau diterjemah tidak berpikir sebab akibat. Jadi benar apa yang dikatakan Al-Ustadz Al-Mukarram, kita mau melangkahkan kaki untuk punya rencana menikah dan seterusnya, harus punya pikiran panjang. Bila tidak, itu bagian dari sifat yang dimiliki oleh syaitan. Dan itu harus kita hindarkan. Ketiga, dari ayat tersebut, intisarinya ihraq dan itlaf. Ihraq itu membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu adalah nilai kebajikan, nilai kebaikan, sesuatu yang mengarah kepada dekat kepada Allah itu dibakar. Itlaf dihilangkan, melenyapkan. Ini adalah sifat syaitan yang ketiga. Iya, disebut dalam hadis juga bahwa ketika kita sedang ghadab, dalam keadaan marah, marah itu ibarat api, tidak layak untuk kita dekati api itu. Yang paling bagus adalah didekatkan kepada air, sehingga kita harus mengambil air wudhu untuk menenangkan orang yang sedang marah. Jadi marah bagian dari syaitan. Siapapun di hadapannya salah semuanya. Ya. Apapun yang ada di pikiran dia, dialah yang paling benar. Ya. Nah, ini termasuk bagian yang kedua dari sifat syaitan. Memang menganggap dirinya paling benar, orang lain salah. Ya. Nah, yang keempat, ikhwafillah, majelis halaqah Az-Zikra yang mulia, menuntut demi hawa nafsu. Hidup abadi. Jadi syaitan itu memiliki keinginan hidup abadi. Kalau kita ingin hidup abadi tetapi untuk ibadah, itu lain persoalan. Panjang umur, panjang jodoh, panjang rezeki, luas pengetahuan kita. Berbeda dengan apa yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan menuntut, ya Allah ya Rabb, panjangkan usia saya. Untuk apa? Untuk menyesatkan makhluk yang engkau puji itu, yang bernama manusia. Yang kedua, semakin pintar membuat kemaksiatan dan keonaran. Jadi kalau orang itu sudah walaupun tidak berpendidikan, tidak berpengetahuan, kalau dia pandai dalam berbuat maksiat, semakin lihai, semakin lincah. Orang yang pandai berbicara, semakin pandai dalam bersilat lidah. Ini bagian dari setan. Jadi wajar kalau ada orang yang memang pandai bersilat lidah untuk memenangkan dirinya. Karena itu bagian dari sifat setan. Ikhwafillah, kesimpulan dari intisari 4 poin dari ayat tersebut adalah tugas dan pekerjaan syaitan menggoda dan menyesatkan manusia. Ustaz, fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin. Jadi tadi nafsu, begitu manusia itu memperturutkan hawa nafsunya, maka setan meloncat lalu masuk menungganginya. Makanya punya Power Ranger. Ini pertanyaan ada Ustadz Dr. Firman Abbas. Ustadz, dulu waktu saya maksiat, saya berzina dengan pacar saya bisa berkali-kali sehari. Tapi ketika sama istri saya, itu nggak ada nafsu. Kecuali sedikit sekali. Itulah yang disebut nafsu syaitan. Ya. Jadi punya power dia, kalau maksiat punya power. Tapi ketika sama istrinya, letoy. Jadi waspadalah suami-suami yang letoy sama istri, tapi bernafsu sama yang lain. Ya Allah. Tapi ini kelihatannya bernafsu pada yang halal semua. Insya Allah. Ya, karena salah Ustaz. Yang terbayang dalam
pikirannya, di benaknya, di depannya itu bukanlah istrinya, orang lain. Nah ini yang salah. Nauzubillah. Dan ini termasuk berzina, tidak bisa seperti itu. Jadi apa yang ada di hadapan kita, kita nikmati. Jangan yang tidak ada itu yang tidak kita nikmati. Untuk apa kita memberikan hayalan yang kosong? Ini bagian nanti cara setan, Ustaz. Ada dalam bahasan itu. Setan membangun hayalan. Iya, membangun hayalan, menciptakan fata morgana, lalu Jadi, kemudian masuk ke dalamnya. Film-film, sinetron, hayalan-hayalan, Iya. itu bagian dari rekayasa setan. Dokter, ini sedikit agak menyimpang dari tema, tapi saya kira ada kaitannya. Kadang ada orang yang seperti tadi Ustaz Arifin katakan, dia berzina, dia kuat, tapi yang halal dia tidak. Sekarang banyak orang menganggap alternatif karena hubungan suami istrinya tidak baik, hubungan diranjangnya kurang mesra, menonton film-film porno misalnya, dalam rangka untuk membangkitkan itu. Itu sebenarnya tipu daya setan, dibolehkan atau tidak menurut agama? Betul, itu bagian dari tipu daya setan dan cara setan menunggangi manusia. Baik terutama dalam bentuk hayalan. Bahkan setan sendiri itu larut dalam hati kita. Kita tidak tahu apakah ini kita, diri kita, ataukah orang lain. Bahkan Allah telah mengatakan naria nuria, tipis sekali bedanya antara nar dan nur. Nar itu adalah setan, sementara nur itu adalah bimbingan wahyu. Setan itu kalau dibacakan ayat kursi itu kabur. Setan jin. Kan setan kan ada dua dalam Al-Quran itu, minal jinnati wan nas. Ada setan jin dan setan manusia. Ketika kita membacakan ayat kursi itu insya Allah kabur dia. Tapi ketika setan manusia dibacakan ayat kursi, kursinya direbut. Bahkan ketika dapat kursi, ayatnya ditinggalkan. Kejadian yang menarik ketika jahiliyah dulu, Saifullah itu. Saifullah yang jahiliyah bukan? Mungkin bukan Saifullah ya, Asepnya dah. Setan Saifullahnya. Setan. Ada, setiap manusia punya setan. Ya, pengalaman. Tapi ini mudah-mudahan jadi apa? Iktibar minimal buat pribadi. Yaitu ketika dalam perjalanan, ketika kuliah, ketika sekolah dulu di YIN, itu banyak sekali godaan. Godaannya diantaranya adalah akhwat, adalah wanita. Kalau godaan uang, insya Allah bisa kita. Tapi kalau godaan wanita ini sangat luar biasa. Mungkin Kecil-kecil. Cabai rawit. Nah, dalam perjalanan itu puncak-puncaknya ketika kita memang ya itulah, walaupun kita ilmu ada, tapi kalau sudah berduaan dengan yang bukan mahram, pasti ketiganya adalah setan. Dan itu benar. Dalam hadis itu dijelaskan benar sekali. Dan itu terjadi dalam kehidupan dulu, jahiliyah dulu gitu. Karena itu memang ketika dalam perjalanan selanjutnya, ketika kita mudah mengalahkan setan dengan ayat-ayat Allah, tapi ketika setan manusia itu sulit sekali mengalahkannya. Menceritakan secara detail, kronologis bagaimana setan menjebloskan, menyesatkan, menghancurkan impian indah dari seorang yang bernama Adam, yang kita kenal sebagai kakek nenek moyang kita. Dalam ayat tersebut jelas-jelas bagaimana setan memperdaya. Dia bilang, Anda berdua ini salah. Tahu nggak kata-kata khuldi itu apa? Itu dari kata-kata khalada, abadi. Kekal. Mungkin Allah, Tuhan Anda, Rabb Anda itu tidak menginginkan Anda berdua tinggal di surga ini. Atau Anda ingin menjadi malaikat. Jadi akhwafillah, sesuatu yang paling tinggi dalam pandangan manusia saat itu adalah menjadi malaikat atau hidup abadi, menikmati kenikmatan surgawi yang disediakan oleh Allah. Dan itu kecenderungan manusia yang paling tinggi, sehingga sangat-sangat rentan bahwa itulah pintu yang paling mudah untuk dimasuki setan. Dalam surat Toha ayat 116, 123 sama intisarinya, sehingga secara global dapat kita pahami bagaimana cara setan menggoda manusia. Yang pertama, dari dua ayat tersebut dibahasakan secara detail tazyinul batil. Tazyinul batil, memperindah kebatilan atau menyulap batil menjadi hak, menjadi baik. Sesuatu yang busuk menjadi baik, sesuatu yang batil menjadi hak. Ini adalah pekerjaan setan dari ayat tersebut. Baik, dokter.
Ini sangat penting buat kita ketahui semua. Perindah. Tapi kita simpan dulu dan kita akan bahas kembali setelah kita dengarkan nasyid bersama An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga jamaah halaqah subuh Masjid Adz-Dzikra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Adz-Dzikra setiap harinya menyelenggarakan halaqah subuh, mengkaji ilmu, membuat ruh ini semakin indah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan langsung dalam bimbingan murabbi tercinta kita Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham setiap subuh sampai dengan waktu syuruk. Lalu sholat sunnah 2 rakaat yang bernilai pahala haji dan umrah. Subhanallah, jadi siapapun silakan hadir di majelis ini seperti ikhwah akhwat yang sekarang ada di Masjid Adz-Dzikra ini. Juga setiap bulannya Ahad pertama kegiatan zikir berjamaah. Alhamdulillah puluhan ribu jamaah dengan pakaian putih-putih dari Nusantara bahkan dari mancanegara hadir bersama di masjid ini. Kemudian juga kegiatan kajian muslimah setiap hari Kamis dan khusus Kamis kedua langsung dalam bimbingan murabbi kita Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Kemudian bagi yang ingin menikah atau menikahkan, beda Ustadz ya, menikahkan juga ada ruang kegiatan walimah di ruang Khadijah lingkungan Masjid Adz-Dzikra ini. Dan berkah insya Allah karena mendapatkan doa dari para ahli zikir. Amin. Amin. Dan alhamdulillah di lingkungan sekitar Masjid Adz-Dzikra, murabbi kita Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham mengajak pada kita semua untuk membantu saudara-saudara kita. 3 rumah janda-janda yang miskin, alhamdulillah sekarang sudah dibuat menjadi rumah yang layak. Dan renovasi musola, juga kegiatan olahraga. Murabbi kita langsung mengajak berolahraga selesai halaqah subuh ini. Jangan lewatkan kesempatan bersama menikmati hubungan kita dengan Allah dan bersaudara antar kita sekali lagi dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Baik. Ada 2 poin Ustaz ya. Tadi yang pertama tazyinul batil. Dibuat indah, dibuat menarik segala yang batil. Itu poin yang pertama. Lanjutkan Ustaz. Baik. Ini didukung dari beberapa ayat bahwa sumpah serapah setan yang dianggap sesat, dianggap pembangkang oleh Allah akan membuat manusia itu tersesat dan pembangkang. Kemudian yang kedua, setan telah melakukan apa yang disumpahkan, dipraktikkan dalam kehidupan nyata, bahwa dia telah berhasil memperdaya, membohongi, menyesatkan bukan hanya manusia biasa, tetapi justru nabi dan rasul yang diutus sebelumnya itu tidak lepas dari godaan dan cemoohan setan. Yang ketiga, ayat pada surat Al-Kahfi menceritakan ada hal yang paling penting. Sampai Allah mengatakan, "Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala?" Katakan, apakah perlu aku beritahu bahwa ada orang-orang yang menyesal dengan pekerjaannya? Dia menganggap pekerjaannya itu bagus, tetapi apa yang disangkakan bagus sesungguhnya buruk. Dia menyesal apa yang dia lakukan. Dia tidak mengerti apa yang dia lakukan itu adalah salah. Ini adalah pendukung dari poin pertama dari surat yang telah kita bacakan. Poin yang kedua, cara setan menggoda manusia. Ifrat wa tafrid. Kalimat ifrat wa tafrid itu berlebihan dalam pengurangan atau penambahan. Bila mengurangi sesuatu itu berlebihan, bila menambah sesuatu sangat overdosis. Di sini diceritakan contoh dalam sebuah hadis, tilka
salatul munafik. Yajlisu yarqubus syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha illa qalilan. Rawahu Tirmidzi. Kalimatnya zikir. Jadi ada orang yang menganggap enteng persoalan sholat. Nanti sholat kita undurkan saja waktunya. Begitu waktu sudah mau habis, dia buru-buru lari ke masjid atau lari ke tempat sholat. Kemudian dia nunggang-nungging, itu yang disebut dengan naqara arba'an. Tidak tahu apa yang dia baca. Tidak mengingat Allah, hanya sekedar rutinitas. Hatta yansa kam raka'atalak. Sampai dia lupa udah berapa rakaat dia sholat. Sholat subuh, ini 3 rakaat apa 4 rakaat? Begitu. Sholat subuh, lupa ini 3 rakaat apa udah 4 rakaat nih? Begitu. Yang overdosis. Overdosis. Kalau yang masih mendingan sholat isya, ini apakah 3 ataukah 4? Daripada saya terlalu capek 4 sajalah, padahal baru 3. Karena mengakhirkan tadi itu. Dan ini banyak dicontohkan dalam hadis, dalam fikih, selalu dibahas. Setan memang masuk dalam sholat. Maka itu orang kalau ada yang sholat tuh muap berkali-kali. Menguap sampai berbunyi, apa kata Nabi? Itulah setan masuk dalam tubuhnya. Sampai berbunyi. Jadi aneh, kalau urusan dunia dia nggak nguap, tapi sholat muap. Atau bersin, lagi sholat bersin terus. Tapi selesai sholat hilang bersinnya. Atau sholat dia blank langsung. Blank, lupa. Aneh. Lupa sebenarnya. Tapi selesai sholat konsentrasinya tinggi lagi dia. Yang paling sering menghantui kita, suami-suami, istri-istri, ketika sholat semua program itu masuk. Ingin itu, ingin ini. Selesai sholat, selesai program itu. Ibu-ibu begitu juga. Wah, ingat saya masak apa, saya jemur apa. Selesai memprogramkan dalam sholat apa yang akan dilakukan, selesai juga sholatnya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan inilah yang dibahas, bagaimana ifrat wa tafrid, berlebihan. Sangat berlebihan. Contoh yang lain di sini sangat cocok sekali untuk kita bacakan. Ja'a Arabi, datang seorang yang datang dari gunung ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluhu 'anil wudu, bertanya tentang bagaimana praktek wudu. Kemudian fa'arahu talatan. Rasulullah mempraktikkan, begini loh cara berwudu, mengambil air 3 kali membasuh. Lalu Rasulullah mengatakan, faman zada faqad asa'a wa ta'adda. Bagi siapa yang berlebihan mengambil air, itu termasuk berbuat maksiat. Jadi ini intinya adalah jangan mubadzir dalam menggunakan air. Wudu. Kecil persoalannya. Tapi ini benar-benar dibahas dalam sebuah kitab Rawahu Ahmad wa Nasa'i, dari kitab Sunan An-Nasai. Ikhwafillah wa akhwatfillah, halaqah adz-dzikra yang dimuliakan Allah. Poin yang ketiga, takhirul khairi wa ta'jiluhu. Kalau ta'jil itu mempercepat, kalau ini ta'jil itu memperlambat. Wa takhfifu anhu, mengakhirkan untuk berbuat kebaikan. Nanti sajalah saya berbuat baik, nanti sajalah saya berzikir, nanti sajalah saya sholat. Mengakhirkan. Nanti sajalah saya taubat. Setelah mati. Setelah disolatkan. Ini termasuk bagian dari apa yang dikatakan tipu daya syaitan. Bagian yang ketiga, takhirul khairi wa ta'jiluhu. Memang dalam kitab ini dikatakan ta'jilu ada ibadatul hajj, contoh mengakhirkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu itu apa? Mampu harta, finansial, mampu fisik, dan satu lagi, ini ikhwafillah, pemirsa TVRI di seluruh Nusantara, mampu ilmu. Ini yang penting. Banyak orang yang mampu finansial, mampu fisik, tetapi tidak mampu ilmu. Sehingga kelayaban bingung dia harus melaksanakan haji bagaimana. Ilmunya tidak ada. Jadi perlu itu digali. Ini bahasa baru dengar nih, haji kelayapan. Haji kelayapan. Iya, yang saya rasakan begitu. Dia bingung harus kemana. Itu terjadi. Allah sebut dalam Quran, antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati sholat sampai kau paham benar apa yang kau baca. Kalau tidak paham, sukara, seperti orang mabok. Orang mabok itu tidak paham apa yang dia lakukan. Dia sedang sholat, tidak sadar bahwa dia sedang menghadap Allah. Dia tidak sadar bahwa dia sedang haji, maka jadi kelayapan dia. Betul. Pulang haji nggak ada bawa perubahan. Tidak berubah sama sekali. Betul. Ikhwafillah, akhwatfillah. Inilah contoh yang diberikan oleh Nabi. Ta'ajjalu ilal hajj
fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Percepat kalau Anda itu mampu. Dimampu ketiga-tiganya itu, silakan lakukan. Karena Anda tidak tahu, kalian tidak tahu apa yang akan menimpa diri kalian besok hari, sesaat setelah ini, sejam kemudian, sepekan kemudian, setahun kemudian. Dan jangan pernah mengundurkan sesuatu yang engkau sendiri telah mampu melaksanakannya. Baik, dokter. Sayang sekali ya, terbatasnya waktu. Padahal kita ingin mengkaji lebih banyak. Mudah-mudahan ada kesempatan lain. Insyaallah, Jadi amin, pemirsa, jangan lupa kita akan terus mengkaji bagaimana melawan tipu daya setan. Ustaz Arifin, kesimpulan dari apa yang kita bahas, lalu kita berdoa. Sadar innahu lakum aduwwum mubin. 24 jam dia menggoda kita. Kita tadinya malas, begitu rajin dibuat ria. Sudah sembunyi-sembunyi kita beramal, dibuat bangga diri. 24 jam dia menggoda kita. Tapi ketahuilah, kalau ikhwah alim, berilmu, taat kepada Allah, laisa sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuatan secuil pun kepada orang yang sungguh-sungguh istiqomah di jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim Amin ya ala Allah. Rasulillah Amin ya Allah. sallallahu alaihi Amin ya Allah. wasallam Amin ya Allah. wa ala alihi wa Amin ashabihi ya wa Allah. man Taqabbal tabi'ahu bi doana ya ihsan Allah. ila Amin ya yaumil Allah. Amin. Ampuni semua dosa kami. Amin ya Allah. Amin. Ampuni semua dosa kedua orang tua. Amin ya Allah. Amin. Ampuni semua dosa guru-guru kami. Amin ya Allah. Amin. Ampuni semua dosa Amin ya jamaah zikir. Amin ya Allah. Semua keluarga, anak cucu, keturunan Amin ya kami. Allah. Amin. Seluruh kaum muslimin muslimat, Amin ya baik Allah. yang Amin. hidup apalagi yang telah Amin ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana Amin ya wa Allah. illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya Allah. Syaitan, jin dan manusia. Amin ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Amin ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Amin ya Allah. Bahagiakan kami ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Setan tidak punya kekuatan secuil pun